Semangat pagi! Halo kawan K3L, jumpa lagi bersama saya Rifka di Bincang Safety. Nah, Bincang Safety hari ini, tema kita adalah tentang budaya membuang sampah pada tempatnya. Ayo, siapa dari kalian yang tidak suka membuang sampah pada tempatnya? Mulai sekarang, biasakan untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, kawan K3L berbicara tentang sampah. Sampah diartikan sebagai benda yang bersifat padat, tidak dipakai, tidak diinginkan, dan akan dibuang. Dan saat ini kita masih banyak beranggapan bahwa sampah merupakan hal sepele dan membuangnya sesuka hati kita di mana saja kita berada. Dan tidak jarang juga kita melihat pemakai jalan raya seenaknya membuang sampah sembarangan dari atas kendaraan tanpa merasa risih. Bahkan di pinggir jalan terlihat tumpukan sampah yang menyerupai gunung kecil yang terpencar-pencar. Di parit-parit juga terlihat penuh oleh bermacam-macam sampah. Dan bahkan parahnya lagi, di sungai-sungai banyak sekali bermacam-macam sampah, mulai dari sampah kayu hingga kantong-kantong plastik rumah tangga yang mengambang di permukaan. Dan dari kejadian ini bisa dikatakan bahwa masyarakat masih belum menyadari bahwa sampah yang dibuang ini memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan masyarakat dan dapat menimbulkan kekumuhan. Nah, kawan K3L, dalam kehidupan manusia zaman dulu, sampah belum menjadi suatu permasalahan, gak kayak sekarang. Tetapi dengan bertambahnya penduduk dengan ruang yang tetap, semakin hari masalah sampah jadi semakin besar. Dan hal tersebut jelas dari perubahan modernisasi dan perkembangan teknologi di mana aktivitas manusia pasti akan semakin meningkat. Nah, karena semakin beragamnya aktivitas, beragam pula jenis sampah yang dihasilkan, terutama sampah yang berasal dari perumahan. Dalam arti sampah ini dihasilkan oleh penduduk setempat yang melakukan pembuangan sisa-sisa dari barang-barang atau produk-produk yang telah mereka pakai. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia sebagai pengguna barang. Jika dapat dilakukan tindakan preventif, sampah tidak akan menjadi potensi yang berpengaruh terhadap lingkungan. Namun demikian, sampah yang dikelola tidak berada pada tempat yang menjamin keamanan lingkungan itu sendiri. Dan hal itu berdampak pada kesehatan masyarakat. Lingkungan menjadi sangat kumuh dan menarik bagi berbagai binatang yang dapat membawa berbagai macam penyakit tentunya. Dan hal itu membuat potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan. Misalnya diare, kemudian ada kolera, tipes, dan jamur yang dapat menyebar dengan cepat. Karena sampah yang tidak dikelola dengan tepat dapat bercampur dengan air minum yang dapat menyebarkan virus-virus penyakit. Nah, kawan K3L, cairan rembesan sampah bisa masuk ke dalam drainase atau sungai dan akan mencemari air itu sendiri. Dan berbagai organisme di air, termasuk ikan, dapat mati. Dan lebih ekstrimnya lagi nih, beberapa spesies air dapat lenyap dan mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Wah, ngeri banget ya. Sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Selain berbau kurang sedap, dalam konsentrasi tinggi gas atau metana, itu bisa menyebabkan peledakan. Dan tentunya hal itu dapat membahayakan masyarakat luas. Contoh nyata nih terjadi ketika kandungan gas metana meledak dan melongsorkan gunung sampah di Lewi Gajah, Bandung tahun 2005 silam. Ngeri banget ya. Dan kawan K3L, tak jarang sampah yang ada memenuhi parit di sekitar rumah sehingga menyebabkan banjir kan. Nah, apalagi di musim penghujan seperti ini nih. Musim penghujan menjadi musim yang tidak mengenakan bagi masyarakat. Apalagi di pemukiman yang sangat-sangat padat. Parit-parit tidak mampu lagi mengalirkan air secara maksimal karena terhalang oleh tumpukan sampah. Dan hal ini mengakibatkan air hujan yang terbendung dan menggenangi pekarangan-pekarangan rumah. Genangan air yang ada membawa bau tidak sedap serta membunuh rumput-rumput di halaman rumah dan ruang terbuka lainnya. Sudah saatnya perubahan dalam pengelolaan sampah dilakukan.
Pengelolaan sampah berarti adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah yang baik tentu dapat mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan, lingkungan, dan keindahan selain sebagai pencegahan kumuh. PT Brokol telah berusaha melakukan pengelolaan sampah dari hulu dengan menetapkan prosedur pengelolaan, melakukan sosialisasi, dan secara periodik melakukan pemantauan melalui program inspeksi, observasi, hazard report, dan coaching. Nah, selain itu, PT Brokol juga telah melakukan program pengelolaan sampah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya dengan mengurangi pengurangan barang-barang yang dapat menimbulkan sampah plastik. Dan hal ini sejalan dengan surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian yang kedua, reuse, dengan menggalakkan program printing dokumen pada kedua sisi kertas sehingga kita tidak boros kertas. Kemudian yang ketiga adalah recycle, dengan membuat kompos dari sisa sampah makanan dan tumbuhan, memanfaatkan sampah ban menjadi stopper parkir hingga akuarium, dan bekerja sama dengan DLHK Kabupaten Berau dalam pengelolaan di Bank Sampah Kabupaten Berau. Namun demikian, faktor utama keberhasilan dalam setiap sistem yang dibuat adalah balik lagi nih kesadaran para pelakunya. Untuk itu nih kawan K3L, edukasi dan kesadaran dalam pengelolaan limbah dan sampah tentu sangat penting dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Tentunya, PT Brokol bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk terus melakukan penyuluhan tentang pengelolaan sampah yang baik serta memberikan informasi tentang dampak-dampak negatif sampah bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari bahaya sampah yang terus bertambah. Oke kawan K3L, bincang safety tadi yaitu tentang budaya membuang sampah pada tempatnya. Nah sekarang kawan K3L, kamu punya beberapa inovasi nggak sih untuk mengurangi produksi sampah atau mengurangi penggunaan sampah di lingkunganmu? Tulis komentar kamu di sini ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!